Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspa Lamia dengan nomor induk mahasiswa 250501010063. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu anger management atau pengelolaan kemarahan, yang akan kita telaah dari perspektif humanisme. Perspektif ini menempatkan kemarahan bukan sebagai sesuatu yang kita harus jauhi, melainkan sebagai bagian dari pengalaman manusia yang layak untuk dipahami secara lebih mendalam. Sebelum masuk lebih jauh, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk sejenak melakukan refleksi kecil, yaitu kapan sih terakhir kali Anda merasa marah? Apa yang sebenarnya memicu perasaan tersebut? Dan yang tidak kalah penting, apakah Anda merasa puas dengan cara Anda merespon kemarahan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan sesederhana ini sesungguhnya membawa kita pada satu kesimpulan awal, bahwa kemarahan adalah pengalaman yang bersifat universal. Bukan hal yang perlu dihilangkan, melainkan sesuatu yang perlu kita pahami. Karena di dalamnya tersimpan pesan tentang nilai, kebutuhan, dan martabat diri kita sebagai manusia. Dari sudut pandang humanisme, kemarahan dapat kita definisikan sebagai sinyal emosional yang muncul ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai pribadi, kebutuhan, atau martabat diri kita sendiri. Ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi dari definisi ini. Yang pertama, kemarahan merupakan sinyal penting yang semestinya kita dengarkan, bukan ditekan begitu saja atau ditahan begitu saja. Yang kedua, kemarahan seringkali menjadi bentuk perlawanan terhadap sesuatu yang dirasanya kita tuh ini tidak adil gitu. Dan yang terakhir atau yang ketiga, munculnya kemarahan justru menjadi bukti bahwa kita masih peduli terhadap hal-hal yang kita anggap penting dalam hidup. Kita masuk ke menurut para ahli. Carl Roger pada tahun 1957 merumuskan bahwa kemarahan seringkali muncul karena adanya inkongruensi. Ini berarti ada jarak antara siapa diri kita yang sebenarnya dengan siapa yang kita harapkan. Saat kita merasa tertekan oleh ekspektasi, kemarahan hadir sebagai respon yang sangat valid. Lalu bagaimana pengelolaannya? Roger menyarankan sebuah konsep bernama unconditional positive regards. Artinya, kita perlu menerima diri kita sendiri seutuhnya, tanpa syarat dan tanpa penghakiman, bahkan saat emosi negatif itu muncul. Dengan jujur menerima emosi marah, kita melampiaskan penolakan batin. Hal ini menciptakan ruang yang tenang untuk memahami akar kemarahan, sehingga kita bisa mencari solusi yang rasional dan mendamaikannya. Alarm pertahanan diri Abraham Maslow. Lewat teorinya, di tahun 1943 melihat kemarahan dari sudut pandang yang berbeda. Beliau tidak menganggapnya sebagai insting perusak. Justru, kemarahan adalah reaksi alami saat kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman atau rasa dihargai sedang terancam. Marah adalah alarm peringatan tubuh kita. Selanjutnya, mari kita telaah dari mana sebenarnya kemarahan itu berasal. Secara umum, terdapat tiga sumber utama. Sumber pertama adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan akan rasa aman, dihargai, didengarkan, atau diakui keberadaannya. Sumber kedua adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai inti yang kita pegang, seperti ketidakadilan atau pengkhianatan kepercayaan. Adapun sumber ketiga adalah hilangnya rasa kontrol atau situasi yang kita hadapi, yang kerap kali memunculkan perasaan tidak berdaya. Memahami tiga akar ini sangat penting, sebab dengan mengetahui sumbernya, kita akan lebih mampu merespon kemarahan secara lebih bijaksana. Untuk memperjelas konsep tersebut, mari kita lihat sebuah ilustrasi.
Bayangkan seorang karyawan yang telah bekerja keras secara bertahun-tahun, namun promosi dan penghargaan justru selalu diberikan kepada rekan kerja yang dinilai kurang berdedikasi. Jika kita telaah, kemarahan yang dirasakan sesungguhnya bersumber dari tiga hal sekaligus, yaitu kebutuhan untuk dihargai yang tidak terpenuhi, nilai keadilan yang terasa dilanggar, dan hilangnya kendali atas keputusan manajemen. Yang perlu kita pahami bersama, kemarahan dalam kasus ini bukanlah masalah utama. Masalah sesungguhnya terletak pada bagaimana kemarahan tersebut direspons. Apakah dipendam, meledak menjadi kekerasan, atau justru diarahkan menjadi motivasi untuk mencari lingkungan kerja yang lebih adil. Contoh kedua datang dari ranah yang berbeda. Ada salah satu orang tua mengetahui anaknya diperlakukan tidak adil oleh gurunya sendiri. Kemarahan yang muncul terasa begitu intens karena menyentuh nilai perlindungan dan keadilan yang sangat mendasar bagi seorang orang tua. Pada titik ini, kita dapat melihat dua kemungkinan arah respons. Respon yang merusak, seperti memarahi guru secara emosional atau melampiaskan kemarahan kepada anak. Dan respon yang konstruktif, yaitu mengatur pertemuan formal, mendengarkan sudut pandang guru, serta mencari solusi bersama. Menariknya, kedua respon ini berangkat dari kemarahan yang sama persis, namun menghasilkan dampak yang jauh berbeda. Ketika kemarahan tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat dirasakan pada beberapa aspek kehidupan. Pada aspek kesehatan fisik, kita mengenal dampak seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, hingga sakit kepala kronis. Pada aspek kesehatan mental, dapat muncul kecemasan berkepanjangan, perasaan bersalah, bahkan trauma emosional. Sementara pada aspek hubungan sosial, kemarahan yang tidak dikelola berpotensi memicu konflik interpersonal, isolasi diri, hingga rusaknya kepercayaan antar individu. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa pengelolaan kemarahan bukan sekedar persoalan personal, melainkan juga menyangkut kualitas relasi kita dengan orang lain. Sampai pada bagian ini, penting bagi kita untuk menegaskan bahwa ada satu perbedaan mendasar. Kemarahan adalah emosi, sedangkan kekerasan adalah pilihan. Kemarahan yang intens tidak pernah secara otomatis berujung pada tindak kekerasan. Kemarahan bersifat alami dan valid, menjadi sinyal bahwa ada masalah yang perlu diperhatikan, serta dapat diproses dan dipelajari sehingga mampu memperdayakan diri kita. Kekerasan sebaliknya merupakan tindakan yang cenderung merusak, muncul tanpa pertimbangan matang, dan pada akhirnya justru memperdalam konflik yang ada. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa anger management bukan berarti berupaya untuk tidak marah. Itu tidak benar sama sekali, melainkan bagaimana kita mengelola ekspresi kemarahan tersebut agar tetap otentik namun tetap bertanggung jawab. Dalam perspektif humanisme, terdapat 4 gagasan yang ingin saya sampaikan, yaitu kemarahan merupakan hak sebagai bagian dari ekspresi otentik manusia. Martabat kita terjaga justru ketika kita berani menolak perlakuan yang tidak adil. Otonomi kita dihormati melalui kebebasan menentukan cara mengekspresikan kemarahan tersebut. Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam terhadap kemarahan akan memperdalam kesadaran diri serta kebijaksanaan kita dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh dengan membahas sejumlah tools dan strategi praktis dalam mengelola kemarahan. Beberapa topik yang akan kita bahas antara lain teknik pernapasan atau grounding untuk menenangkan sistem saraf, journaling sebagai sarana eksplorasi diri, komunikasi non-kekerasan sebagai cara mengekspresikan kemarahan yang tetap menghormati diri sendiri dan orang lain, serta boundary setting sebagai upaya menjaga martabat dan kesejahteraan psikologis kita. Sebagai penutup pada presentasi kali ini, saya mengajak rekan sekalian untuk mengulang 3 pertanyaan reflektif tadi.
Insight apa yang paling bermakna dari materi hari ini bagi Anda? Nilai apa yang selama ini paling sering memicu kemarahan Anda? Mengapa nilai tersebut begitu penting dalam kehidupan Anda? Pada akhirnya, dapat kita pahami bersama bahwa kemarahan sesungguhnya adalah guru. Ia mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai yang kita pegang teguh serta kebutuhan yang barangkali belum terpenuhi. Tujuan dari anger management bukanlah menghilangkan emosi ini, melainkan memahaminya secara mendalam dan mengekspresikannya dengan cara menghormati martabat diri sendiri maupun orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.